Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari Engkau telah bangunkan kami dengan kekuatan, kesegaran, kesehatan yang Kau berikan untuk kami dapat datang beribadah. Kami mengucap syukur Bapa untuk minggu yang baru. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengagungkan, meninggikan, memuliakan Engkau. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada minggu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini sampai pada selesainya. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah kepadamu dan kami siap untuk bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun engkau sedang beribadah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama karena Dia luar biasa. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur buat cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lagi, oh, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan Immanuel, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Bapak Ibu di rumah katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Umat Tuhan, umat jemaat Successful Immanuel Ministry lebih dari pemenang. Karena mereka selalu rindu beribadah, menerima kebaikan dari Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, karena Roh mulai memampukan kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Engkau sendiri Bapa yang menuntun kami. Namamu Immanuel, Engkau menyertai kami, setia di dalam segala sesuatu, dan kasih karunia-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu
mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada henti yang ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Terima kasih, tiada hentinya Tuhan. Kami mengagumi Kau ajaib. Haleluya. Katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Kami berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu
Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami semua berharga di matamu Tuhan. Sehingga Kau memperhatikan kami, Kau melindungi kami, membela kami, bahkan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kasih yang begitu melimpah atas hidup kami. Tak pernah dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah anak-anak-Mu yang sedang mendengar melalui YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Biar semua mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam hidup kami. Dan kami sedang melakukannya dan sehingga kami menikmatinya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati dengan katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat dia. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudaraku, shalom semuanya. Selamat berhari Minggu, selamat diberkati. Bagi saudara yang masih berdagang di tempat-tempat dagang saudara masing-masing dan masih mau mendengar firman Tuhan, saya percaya apabila Anda berusaha, berbisnis sembari mendengar firman yang saya sampaikan, saya percaya Anda pasti diberkati. Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Karena Alkitab itu berkata Tuhan adalah kasih. Tidak dikatakan Tuhan itu memiliki kasih, tidak. Ya, bukan memiliki kasih, tapi Tuhan itu adalah kasih. Tapi Tuhan, kasih itu adalah pokok karakter Tuhan. Nah, kita belajar dengan keintiman dengan Tuhan, yaitu karakter Tuhan. Ya, kita buka dulu Kejadian 5 ayat 24, kita baca di sana. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti ada keintiman. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti bisa dengar suaranya. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti tahu pribadinya. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti tahu apa keinginannya. Oleh sebab itu saya katakan bersaudara, betapa beruntungnya manusia kalau mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya merasakan sekali betapa bahagia hidup saya karena saya punya hubungan yang intim dengan Dia, sehingga saya melakukan apapun seperti yang Dia katakan selalu benar dan tepat adanya. Ya. Alkitab itu adalah sejarah, kebenaran dan kasih. Tapi yang sebenarnya inti persoalan dari Alkitab itu adalah karena cinta, karena kasih Tuhan atas manusia, maka dia berikan Alkitab ke manusia melalui para rasul yang mencatatnya untuk supaya manusia itu bergaul dengan Tuhan. Inilah saudaraku suara Tuhan, inilah hatinya Tuhan. Inilah rahasianya Tuhan. Semua ada di dalam Alkitab. Beruntunglah saudara, bagi saudara yang mendengar firman Tuhan, dan saudara yang mendengar khotbah, yang mendengar dan mengenal Yesus sebagai Tuhan saudara. Kita buka dulu dalam kitab Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain ya. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 supaya Anda meyakini bahwa ya. Ayo Kisah 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini, ayo mana dia? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Enggak ada yang lain. Katakan tidak ada yang lain. Hanya Dia juru selamat kita. Oleh karena itu saudara yang belum kenal Tuhan Yesus,
yang masih belajar-belajar, yang masih ragu-ragu, yang kebetulan tidak kebetulan saudara mendengar khotbah saya, percayalah kepada Yesus. Kenapa saya izinkan, saya minta saudara percaya? Karena saya ini orang yang paling degil, orang yang tidak mudah percaya tanpa bukti. Oleh karena itu saudara pelajarilah, ya, belajarilah, terus buka ayat-ayat firman Tuhan dan buka khotbah-khotbah saya di YouTube, ketik nama saya. Saudara akan mendapatkan begitu banyak kesaksian-kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 kita baca. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wih, serem. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 ayat terakhir, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Saudara, maksudnya kalau kita perhatikan ayat-ayat kata-kata bahasa manusia, jauhilah mereka, maksudnya itu bukan menjauhi kita membenci mereka, maksudnya jauhi sifatnya, tingkah lakunya yang kita harus jauhi. Bukan orang yang kita jauhi, nanti dia makin tersesat, betul tidak? Nah, ini banyak orang tidak mengerti cara bacanya. Kalau kita baca pakai hikmat, kita akan mengerti maksud dari tujuan tulisan tersebut. Oleh karena itu tidak akan bisa Alkitab dibaca dengan akal budi. Alkitab harus dibaca dengan hikmat, baru kita mengerti isi dalamnya. Oke? Nah, kebenaran Allah ialah usahanya untuk membenarkan dan menyelamatkan orang berdosa. Itu tujuan Tuhan. Ialah mencari orang yang berdosa. Bukan mencari orang yang sukses, mencari orang yang berdosa. Hamba-hamba Tuhan harus mencari orang-orang yang berdosa untuk dipanggil, dipilih, untuk diajak, untuk menjadi percaya. Karena orang yang baik, ya sudah, dia sudah cukup baik, paling diinjili saja. Tapi untuk mengajak orang yang berdosa itu akan sulit. Karena mereka pasti menjalankan hal-hal yang tidak baik, yang selalu bertentangan dengan Alkitab. Kebenaran Allah ialah usaha untuk membenarkan dan menyelamatkan orang yang berdosa. Sehingga mereka menjadi orang yang benar. Artinya, berada di dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah, kenapa harus sulit? Berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah, kenapa harus sulit? Sebenarnya nggak mudah, nggak sulit. Untuk kita membuka hubungan dengan Tuhan itu sangat mudah. Asal yang penting buka hati kita. Mau kita membuka hati kita untuk Dia? Pak, tolong jelasin lebih jelas dong. Saya nggak ngerti itu. Membuka hubungan kita dengan Tuhan artinya percaya saja. Apa yang dikatakan kitab itu pasti benar. Tapi kitab ya, tapi perkataan pendeta belum tentu benar. Karena banyak pendeta yang nggak benar, betul? Tapi Alkitab pasti benar. Karena disinilah inti klimaks kita mempelajari firman Tuhan, yaitu panduannya di sini. Jadi kalau ada orang mengajar keluar dari firman Allah, jangan diikuti. Karena itu bukan firman Tuhan. Berkata begini, ada seorang yang mengatakan, Pak, apa benar Pak? Kalau orang itu sudah bertengkar, suaminya sudah melakukan hal yang salah, bahkan kadang-kadang sudah KDRT, apa boleh itu bercerai? Kalau bagi saya tetap tidak akan pernah boleh bercerai. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan perceraian itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Habis gini, nggak ada habisnya. Selama kamu mengatakan dia salah, kamu juga salah. Betul? Nah kenapa Pak, saya bagaimana cara nyelamatinnya? Kamu selawan dengan kasih. Tidak mungkin seorang laki-laki sekejam apapun ya dia, kalau kamu lawan dengan air mata, dengan kasih yang sesungguhnya dari Tuhan, dia tidak akan berani melakukan apapun. Lah buktinya Pak, saya sudah pakai firman, firmannya dibakar sama dia. Dia ambil Alkitab saya dibakar, nah karena dia belum mengerti.
Karena mungkin kata-kata kamu itu kasar. Kalau dengan lembut nggak mungkin kitab itu dibakar. Betul? Mungkin begini contohnya. Kalau kamu tidak percaya dengan kitab, kamu akan mati, celaka. Ya diambil kitabnya, dibakar sama dia. Nggak bisa begitu. Harus dengan lembut. Ya, kan ada Alkitab mengatakan balaslah kejahatan dan kebaikan. Api tidak bisa dibalas dengan bensin. Api harus diambil dengan air. Baru padam. Kalau nggak padam-padam. Ya kan? Air itu kuat sekali loh. Saya katakan air itu kuat sekali. Kenapa saya katakan kuat? Batu yang besar ditetes dengan air hanya setetes. Itu bisa bolong loh. Kita bolongin batu susah. Tapi kenapa dengan air dia bisa hancur? Karena terus menerus. Saya pernah bertemu di satu tempat di luar negeri ya. Saya dibawa oleh seorang tour leader. Kok lihat batu ini ribuan tahun, menurut dia ribuan tahun, saya nggak tahu berapa tahun. Bolong kan? Ya itu jangan tetesan air, terus air turun. Tas. Mungkin berpuluh-puluh ratusan tahun airnya bolong batu itu. Begitupun manusia sekuat apapun, kalau dilawan dengan air hancur dia. Betul? Air itu tanda kehidupan. Yesus berkata, akulah air hidup itu. Berarti firman ini yang dibutuhkan untuk manusia supaya hancur hatinya yang sekeras apapun. Jadi inilah kitab panduan kita untuk kita mempelajari. Apa sih atau kebenaran itu? Matius 6 ayat 35. Coba kita lihat. Apa kebenaran itu? Matius 6 ayat 33. Bukan 35. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ilmunya ditambahin, cinta yang ditambahin, kepandaiannya ditambahin, kuasanya ditambahin. Kalau kita cari dulu kebenarannya. Alkitab harus dicari kebenarannya, bukan dicari kelemahannya. Selama kamu mencari kelemahan Alkitab, kamu tidak akan pernah bertumbuh. Kamu tidak akan pernah mengalami mujizat. Kamu tidak akan mengenal Allah secara pribadi kalau kamu cari kelemahannya. Carilah kebenarannya. Baru kamu menemukan itu kebenaran. Amin. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu pasti bahagia. Karena Tuhan sudah kamu benar. Orang baik belum tentu benar. Tapi kalau kamu benar, kamu pasti baik. Kalau hidupnya benar kok, pasti baik. Orang baik banyak, tapi hidupnya gak benar. Betul? Tapi kalau Tuhan sudah katakan kamu benar anakku. Ketika waktu saat saya dihakimi oleh beberapa orang, saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan katakan dengan jelas, kamu benar anakku. Jangan takut, aku pasti bela kamu. Karena saya mengatakan apa yang benar. Maka saya akan tanya pada Anda yang semua yang ada di sini, betul nggak orang benar tidak disuka? Betul? Orang kalau benar pasti nggak disuka. Karena Yesus kita benar, dia nggak disuka. Sampai dihakimi. Yang hakim ini siapa? Ahli Taurat. Mengerti kitab. Tapi kenapa? Karena mereka merasa cemburu. Karena mereka tidak punya kuasa yang sama. Betul? Itu sebenarnya orang yang benar. Contohnya saja ya, Pak Andreas ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nubuatan saya hampir 100% selalu benar. Mereka gak suka. Karena mereka kalah. Berarti cemburu kan? Karena nubuatan ini salah mulu nubuatan mereka. Nubuatan gak ada bukti-bukti. Kalau kita ada nubuatan, ada bukti. Tahun ini saudara ingat. Kebetulan Anda mendengar khotbah saya. Nubuatan saya 2025 adalah tahun kematian. Dan ada kejadian yang berulang-ulang. Betul gak? Banyak gak kematian tahun ini? Januari, Februari. Banyak. Gelodok, kapal jatuh, kapal tabrakan, kapal tenggelam. Itu semua korban. Tanah longsor, korban lagi. Banjir, korban lagi. Semua. Dan kejadiannya berulang-ulang. Kebakaran berulang-ulang gak? Terus-terusan. Itu dua yang saya dapat dari Tuhan ketika saya berdoa di malam tahun baru tanggal 31 Desember. Akan kejadian berulang-ulang. Makanya waspada. Ya. Arti dari kehubungan dengan Tuhan adalah berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Kenapa sulit?
Coba buka Roma 7 ayat 22 sampai 26. Roma 7 ayat 22 sampai 26. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Dalam batin tuh kita nih, kita suka akan hukum Tuhan. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Ayat 26. Ayat 26-nya. Sudah sampai. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kenapa hubungan kita jadi sulit kalau untuk mendekat dengan Allah? Karena ada dua pertentangan dalam hidup kita. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Yang nggak benar itu merasa udah nggak perlulah, ngapain sih? Kalau kamu bukan hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu akan sulit. Karena ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi untungnya kalau kita dekat sama Tuhan, kita dapat lebih banyak daripada apa yang kita inginkan. Kita pengen dapat 5, dapatnya 10. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, hubungan dengan intim itu keuntungannya banyak. Nggak ada yang rugi. Ruginya apa? Banyak yang nggak boleh. Betul nggak? Maka banyak orang dunia belum mau bertobat karena mereka pikir nggak nyaman. Sekali waktu ada seorang saudara saya tidak sebut siapa namanya. Saya mengajak untuk dia percaya pada Tuhan Yesus. Dre, nantilah kalau saya sudah tua, baru saya mau terima dia sebagai Tuhan. Memang kenapa kok? Nggak enak, Dre. Nanti nggak boleh nonton, nggak boleh ngerokok, nggak boleh judi, nggak boleh ngelihat cewek cakep. Banyak yang nggak boleh. Saya bilang, kok itu salah. Saya bilang, semua diberi kebebasan sama Tuhan untuk Anda memilih. Betul? Tuhan gak bilang langsung gak boleh, enggak. Silakan. Tetapi nanti roh itu sendiri akan mengajar kamu untuk boleh atau tidak. Setelah kamu mempunyai hubungan dengan Tuhan. Maka kamu akan mengerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saya masih nonton, saya bilang. Tapi akhirnya saya hilangkan nonton itu. Kenapa? Rasanya udah gak damai. Saya masuk bioskop kayaknya mau keluar terus. Gak betah saya di dalam bioskop. Karena gelap, terus nonton. Rasanya gak nyaman saya. Kenapa? Lebih baik saya melayani Tuhan daripada saya nonton. Kecuali suatu saat saya lagi setegang, lagi stres, saya lagi sedih, saya masuk juga ke bioskop. Tapi tetap baru setengah main, saya pulang lagi. Tuhan kata lebih baik kamu diam di kakiku. Iya benar, setelah saya berdoa di ruangan doa, di situ saya dapat kelepasan. Saya menangis ngegerung-gerung, saya minta pertolongan Tuhan. Selalu Tuhan katakan, sabar anakku. Tapi saudara, yang dikatakan jangan usik orang yang diurapi, itu benar. Orang yang diurapi itu orang yang dekat sama Tuhan. Yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Maka saya larang semua teman-teman, siapapun Anda yang mendengar khotbah saya, jangan ganggu orang yang diurapi. Kamu akan susah seumur hidup. Kalau susah doang, nyawa diambil. Saya berani cerita contoh, karena ini sudah pergi dia, sudah berjumpa dengan Tuhan. Berarti sudah almarhum. Sekali waktu saya berkhotbah di suatu tempat, dia mendapatkan jam 8 pagi sampai jam 10. Saya dapat jam setengah 11 sampai jam 1. Tidak mungkin dia terlambat kalau jam 8 punya. Kalau jam 10.30 bisa terlambat. Karena ada orang yang bikin terlambat. Ngerti maksud saya? Kalau jam 8 kan pertama ibadah. Kalau terlambat berarti kamu yang bikin terlambat. Betul tidak? Nah, jadi waktu saya ini terkenal pendeta yang suka buka pintu gereja. Belum waktu berkhotbah saya sudah hadir. Saya sudah datang sana. Ternyata yang jam 8 masih ada, saudara. Masih diam di situ, masih khotbah. Sedangkan waktu sudah setengah 11. Mesti dia jam 10 selesai kan. Ternyata hamba Tuhan ini kepingin jemaat saya tuh masuk dengar khotbah dia. Karena kalau dia lambatin kan jemaat saya udah banyak di depan.
Dia yang hadir cuma 20 orang. Sedangkan di depan 400 orang sudah nunggu. Lama-lama kan orang nggak betah, panas berdesak-desakan di depan. Masuk nggak dia? Masuk 5, 10. Nah dia senang, tambah dilamain khotbahnya dia. Maksudnya supaya mengambil sebagian jemaat saya untuk dengar khotbah dia. Saya agak sedikit protes sama pengerja, sama koordinator. Karena apa? Karena waktu saya nanti yang jam 1 saya khotbah, saya lambat saya. Karena dia dipermainkan kan. Lalu pengerja langsung berdua angkat tangan begini. Berarti 0, waktu sudah habis. Pendeta tersebut teriak. Ngomongnya kasar lagi. Hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Itu kelihatan amburadul atau orang yang punya sifat kurang bagus atau temperamental ya. Temperamennya tinggi. Gua tahu si Anda sudah datang. Jangan takut sama dia. Gituin. Sama-sama melayani. Udah saya diam. Udah kalau gitu stop, biarin aja. Dia melayani sampai jam 11 kurang 5. Itu udah bagian saya kan. Saya mulai menangis waktu itu. Karena orang kalau nggak bisa marah nangis kan. Ya kan. Saya nangis, saya sedih. Tuhan ini kok pelayanan seperti ini. Gitu. Pengawal saya datang ke depan memberitahu, Pak tolong turun dari mimbar karena Bapak sudah kelebihan waktu. Gue juga tahu, gitu. Kasar sekali bicaranya. Kaget digituin anak buah saya. Dia duduk, saya nyamperin ke depan. Saya duduk bangku kosong di depan sekali. Karena banyaknya kosong, cuma 20 orang. Saya dengan air mata, Pak lanjut saja terus ya. Saya mengalah, saya tidak jadi melayani di sini. Saya pindah ke jam 1 aja. Gue juga terlambat. Kenapa? Ya kalau terlambat udah dong mundur. Kenapa? Gue mau ke Kuningan. Ya udah pergi. Ya, tapi saya nggak jawab. Saya cuma diam. Saya turun lagi, saya duduk. Dia baru jalan. Sembari bersungut-sungut. Pertanyaan saya, Anda yang ada di sini. Apakah itu benar pelayanan seperti itu? Pasti mengecewakan Tuhan. Hanya waktu 6 hari. Itu kan hari Minggu. Hari Sabtu kedapatan anak tunggalnya diambil Tuhan pulang. Anak tunggal satu-satunya kan. Laki-laki umur 17 tahun. Bayangkan pelayanan anak tunggal kesayangan diambil. Saat malam penghiburan dia bertanya, apa salah saya? 25 tahun saya melayani Tuhan. Kenapa Tuhan tega ambil anak saya? Tiba-tiba ada suara yang berkata, apa yang Anda lakukan di hari Minggu kemarin? Nah, baru sadar dia. Oh, dia berbuat salah ternyata. Bukan dengan Pak Andreas. Dia bersalah dengan Tuhan. Tuhan tegas. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Oleh karena itu hati-hati dengan perbuatan Anda. Karena Anda berhubungan, berhadapan dengan orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Selesai penguburan, sebulan kemudian istrinya datang ke tempat doa pagi saya. Pak Andreas, maafkan Bapak. Ibu siapa? Saya istrinya, dia. Oh, sekarang dia sakit-sakitan Pak Andreas. Sudah kok, saya sudah ampuni dia. Saya nggak bisa membenci orang. Tapi Tuhan itu tegas. Nggak boleh Tuhan dipermainkan. Betul? Apalagi kamu ngerti firman Tuhan. Kamu seorang pengajar. Kenapa seperti itu? Ya Pak Andreas, ampuni dia. Saya sudah ampuni. Tapi Tuhan bekerja. Bawa dia kemari. Saya doakan, minta pengampunan Tuhan. Ya terima kasih Pak Andreas. Dia pulang. Saya tunggu minggu depan, ternyata nggak datang. Sampai sebulan dia juga nggak datang. Nggak lama, datang lagi di bulan kedua istrinya. Pak, bisa nggak layani suami saya? Bisa. Saya orang begitu, bisa. Saya akan datang ke rumah ibu. Di mana alamat kasih saya? Saya datang ke rumahnya, dia pergi kabur ke Surabaya. Alasan pelayanan. 2 hari kemudian saya dengar dia sudah dipanggil Tuhan pulang. Tegas. Tuhan itu tegas. Nggak boleh main-main dengan Tuhan. Maka ini yang saya ceritakan. Jangan usik orang yang diurapi.
Karena saya punya hubungan intim dengan Tuhan. Bukan saya sumpahin, ya kagak lah. Kalau saya sumpahin sama aja kayak orang dunia, betul? Saya cuma diam, saya cuma menangis di hadapan Tuhan. Enggak mungkin saya pulang saya ngegerutu. Tuhan hukum dia, enggak boleh. Tidak pernah ada perkataan yang negatif dalam mulut saya. Karena saya bukan seorang yang seperti itu. Saya tidak pernah benci siapapun. Karena urusan dia dengan Tuhan. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Setiap kita pasti pernah bergaul dengan 3 pertanyaan dasar. Perhatiin ya. Setiap kita pasti pernah bergaul dengan 3 pertanyaan dasar. Pasti Anda punya pengertian ini. Untuk apakah saya hidup? Betul tidak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa gunanya saya hidup? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan hidup saya? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa tujuan. Betul nggak? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia tanpa tujuan. Karena saudara hidup, yakinlah Tuhan punya tujuan untuk hidup saudara. Hidup adalah sebuah proses. Jadi kalau andai kata Anda sedang miskin, Anda sedang jatuh susah, sedang kesulitan mencari pekerjaan, itu proses. Untuk Anda lebih dekat dengan Tuhan, supaya Anda membuka hubungan intim dengan Tuhan. Betul apa tidak? Karena melalui proses itulah Anda akan mengenal Tuhan. Seringkali manusia hanya fokus pada hasil. Tetapi Tuhan menyukai proses. Seringkali manusia hanya fokus pada hasil. Tetapi Tuhan menyukai proses. Hagai 2 ayat 6-10 kita baca. Hagai 2, 6-10. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. 7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Lanjut. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat terakhir. Adapun rumah ini kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Orang yang punya hubungan intim akan diberikan damai sejahtera. Itu yang saya miliki dalam rumah tangga saya. Selalu pembantu saya katakan, enak gak kamu kerja di rumah saya? Enak kayak sorga. Tuh. Kalau pembantu bisa mengatakan gitu, itu luar biasa. Kenapa? Enak, gak pernah ada ribut, gak pernah diomelin. Piring pecah juga gak diomelin. Saya gak pernah ngomel sama istri saya. Ya namanya pecah ya udah. Masa dimakin, bego lu, tolol lu, besok dipecahin lagi sama dia. Betul gak? Tapi kita diam, dia akan memperhatikan. Dan dia akan berhati-hati untuk tidak salah lagi. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Besar dan kecil goncangan itu, ketahuilah, Roh Allah selalu ada pada kita. Amin. Puji Tuhan, saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan berdiri semuanya. Saudara dengar khotbah saya tadi, pasti saudara semua diberkati. Ubahlah hidup saudara dan bukalah hubungan intim dengan Tuhan, maka saudara akan dapat damai sejahtera dalam hidup saudara selama Anda hidup di dunia ini. Tirulah apa yang benar, ikutilah apa yang baik, maka engkau pasti akan dapat damai itu. Mari kita berdoa untuk persembahan saudaraku. Sebagaimana biasa kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena persembahan kita bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Keluarkan QR code-nya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Untuk kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami melalui pelajaran-pelajaran tentang hubungan dengan Tuhan. Kami percaya hari ini kau urapi hamba-Mu secara khusus. Sehingga mereka mendengar tentang kebenaran ini. Dan mereka akan membuka hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami memiliki kasih yang sempurna dari Tuhan. Setelah kami mendapatkan firman Tuhan. Mendapatkan kasih dari Tuhan. Kami siap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami sadar kami memberi bukan untuk manusia. Tapi kami memberi untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan kerajaan Allah diperluas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau
besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Betul ya Bapa, Kau selalu memegang tangan kami. Sewaktu banyak orang mencemooh kami, sewaktu banyak orang yang mengecilkan kami, tangan-Mu memegang kami, menuntun kami. Kau membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati untuk dapat menerima segala sesuatu atau apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan tangan-Mu itulah yang membawa kami untuk melihat kemenangan yang berasal daripada-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami belajar dari firman-Mu hari ini. Waktu kami terus memiliki kerendahan hati, sewaktu kami percaya bahwa Engkaulah yang membuat kami melihat kemenangan itu dinyatakan dalam kehidupan kami, maka kami mau percaya sepenuhnya akan Engkau. Percaya akan firman-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu, maka Engkau akan membuat kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andreas Melkisedek yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Bapak, luar biasa apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kami berdoa Bapak, Kau pakai dia lebih lagi, pengurapan yang lebih kuat lagi, memenuhi keberadaan anak-Mu ini supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Dan dengan firman kebenaran yang dia sampaikan itu banyak orang mengalami pemulihan. Banyak orang yang mengalami kesembuhan. Banyak orang yang mengalami Engkau sendiri melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga
Banyak orang yang ikuti ibadah ini, mereka berjalan dalam kebenaran firman. Dan firman itu memerdekakan setiap mereka yang mendengarnya. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, istrinya Cifoni, anaknya, mantunya, semua keluarganya Engkau berkati. Mereka ini adalah alat di tangan-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu ini. Dimanapun Engkau mengutus dia untuk melayani, di setiap daerah, di setiap kota, di setiap desa-desa, dimanapun Engkau menuntun, maka ada tanda-tanda keajaiban mujizat menyertai perjalanan pelayanan hamba-Mu ini, sehingga nama-Mu sungguh-sungguh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkat yang berlimpah-limpah Kau curahkan atas hamba-Mu ini, sehingga dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk jemaat Successful Immanuel Ministry yang setia beribadah Sabtu pagi, ibadah doa pagi, hari Minggu beribadah secara online. Bapak memberkati kerinduan anak-anak-Mu yang suka beribadah, yang setia beribadah bersama-sama dengan Successful Immanuel Ministry. Biar kebenaran firman ini jatuh ke tanah yang subur, dan anak-anak-Mu ini menikmati firman yang berbuah lebat dalam kehidupannya, sehingga kehidupan mereka diberkati, sehingga kehidupan mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, mereka yang terikat Kau lepaskan, mereka yang memerlukan terobosan Engkau berikan, Kau bukakan pintu-pintu yang baru, sehingga melalui kebenaran firman ini disampaikan melalui Successful Immanuel Ministry, mereka mengalami Tuhan secara nyata. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden Prabowo, wakilnya, jajaran menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Bapak memberkati, Bapak memimpin ke pemerintahan yang ada di bangsa ini, sehingga menjadi berkat, bahkan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Roh-Mu berdaulat untuk membawa para pemimpin kami untuk mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sampai di akhir dari ibadah kami. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Tengadahkan wajah saudara. Pandanglah Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati toko-tokomu, dan diberkati pabrik-pabrikmu, propertimu, dan semua yang terlibat dalam bisnis, semua diberkati Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat itu akan senantiasa mengikuti kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always see how great is our God. And always see how great, and always see how great is our God. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.